One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan motivasi ya, bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Kamu pasti bisa. Oke, sebelum lebih lanjut silahkan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab dan juga kepoin video-video Psikologi Menjawab dan juga klik loncengnya ya sehingga nanti bisa dapat notifikasi update informasi ketika memang ada video-video yang terbaru dari Psikologi Menjawab. Oke, baik. Bangkit dari kegagalan. Nah, ada banyak orang yang ya mungkin tidak banyak dalam arti ada orang-orang yang kemudian dia gagal lalu kemudian sampai ekstrim tidak bersemangat, stres, depresi atau bahkan mengakhiri hidupnya. Nah, mudah-mudahan jangan sampailah seperti itu ya. Nah, gimana kemudian cara kita untuk kemudian bisa bangkit dari kegagalan? Yang pertama, pahamilah bahwa di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Coba kalau ada orang yang sama sekali dalam hidupnya tidak pernah gagal, coba tuliskan di kolom komentar. Siapa dia? Siapa? Orang ya. Nabi sekalipun, Nabi itu pernah gagal. Nabi sekalipun pernah gagal dalam tanda kutip ya. Nabi sekalipun pernah gagal. Misalnya contohnya, kalau yang dianggap keberhasilan itu adalah menyeru pada keluarganya dan kemudian semua orang yang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkanlah ada nabi-nabi yang dia itu katakanlah untuk mengajak keluarganya ada yang menolak bahkan memusuhi. Tetapi itu jadi pelajaran buat kita semua. Apa? Ruang kita adalah ruang usaha. Soal nanti jadi atau enggak, keberhasilan itu Allah yang menilai. Itu Tuhan yang menilai. Sekalipun nabi, maka nabi adalah dia berusaha. Soal keputusannya seperti apa? Ya, itu adalah pelajaran bahwa ruangnya adalah di ruang kuasa. Bahwa kekuasaan itu ada milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ruangnya apa? Ruang ikhtiar. Ruangnya ruang usaha. Jadi, saya yakin bagi orang-orang yang memiliki Tuhan, dia akan semangat, tetap semangat. Karena apa? Karena semuanya sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berusaha gitu. Oke ya. Yang pertama, semua orang pernah gagal dalam levelnya masing-masing. Karena setiap orang diuji pada levelnya masing-masing, bahkan diuji pada titik kelemahannya. Bukan Tuhan benci pada seseorang itu, tetapi Tuhan ingin agar titik kelemahan itu jadi hilang. Titik kelemahan itu dia bisa istilahnya apa ya? Bisa lama kelamaan terus kemudian dia bisa kompensasi. Titik kelemahan itu akhirnya bukan lagi kelemahan. Nah, jadi Tuhan uji pada titik kelemahan seseorang. Bukan Tuhan benci, tapi itu cara Tuhan buat orang itu biar jadi lebih hebat lagi. Kemudian yang kedua, apa sih arti kegagalan? Lah ini yang akan menentukan seseorang itu bersemangat bangkit atau enggak. Kalau orang menganggap bahwa wah gagal itu adalah akhir kehidupan, ya kalau orang berpikirnya seperti itu, ya gimana lagi? Ya, ubahlah kegagalan. Pas kegagalan itu adalah feedback, itulah umpan balik. Kita ngelakuin sesuatu, lalu kemudian ada umpan balik ke kita, ada respon ke kita. Kita ngasih stimulus, lingkungan merespon. Kita ngasih sesuatu, kita akan dapat feedback. Ya, kita menanam maka akan menuai. Ya, maka dari itu kegagalan itu sendiri adalah feedback, adalah umpan balik. Kalau ternyata
kita mesti koreksi, kita mesti lihat dari awal proses sampai kemudian kok terjadi kegagalan. Seolah-olah itu jadi cermin buat kita. Kalau di dalam organisasi kan ada namanya tahapan POAC ya, planning, actuating, planning, organizing, actuating, controlling, dan terakhir evaluating. Evaluasi itu feedback bagi kita. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Thomas Alva Edison ketika orang-orang bilang dia adalah gagal sebelum dia berhasil menemukan lampu hijau. Apa yang dia bilang? Aku bukan gagal, tetapi aku menemukan bahan-bahan yang gak efektif buat lampu hijau. Artinya apa? Selama ini yang dibilang gagal enggak kok, tapi mungkin selama ini misalnya ya, aku jalanin cara-cara yang enggak pas, metode yang enggak bagus, mungkin aku kurang semangat, aku mungkin kurang serius. Itulah feedback buat kita. Oke, ini memang aku harus perbaiki ini nih. Oke ya. Yang ketiga, kalau kemudian kita udah berusaha, udah serius nih, berusaha, tapi ternyata kok belum berhasil juga. Oke, lalu apa yang kita lakukan sebelum ke situ? Pahamilah bahwa setiap orang itu memiliki kelemahan sama kelebihan, ya kan? Maka jadikanlah kelebihan itu sebagai senjata, sebagai modal, sedangkan kekurangan terus untuk diperbaiki. Maka yang dilakukan apa? Fokuslah pada kelebihan-kelebihan, pada kekuatan. Ya, misalnya nih, ketika orang udah usaha terus bisnis misalnya, dia udah bisnis, tapi bisa jadi memang titik ledak dia nggak di situ. Mungkin dia potensinya yang lain, mungkin nulis, atau ada orang yang nulis tapi kok kayaknya nggak biasa-biasa aja. Ya mungkin titik ledaknya nggak di situ. Setiap orang memiliki titik ledak, setiap orang memiliki potensi yang hebat. Ya, di dalam diri setiap orang itu ada permata yang orang harus asah itu. Ya, dengan cara apa? Dengan proses kita akan menemukan. Ya, ada banyak orang-orang yang kemudian menyadari hal seperti ini ketika dia sudah melakukan proses yang banyak. Gitu. Oh ternyata ini dia. Oh ternyata itu aku tuh passionnya itu di sini. Ya, passionnya ternyata aku di sini. Ya, ternyata kekuatanku itu di sini. Nah, ada banyak orang yang bukannya fokus pada kekuatan, tetapi banyak orang yang kemudian justru fokusnya pada kelemahan. Mereka bilang nggak bisa. Pokoknya itu meratapi hal-hal yang sifatnya kekurangan. Oke, fokusnya pada kelebihan. Oke. Misalnya lah, berarti ini terkait sama sudut pandang juga. Misalnya ada artis-artis yang justru mereka punya keunikan dengan apa? Dengan yang orang anggap itu adalah kekurangan. Artinya apa? Bisa saja yang kita pandang itu adalah yang maksudnya fokus pada kelebihan itu adalah unik dalam diri kita yang orang lain katakanlah nggak punya. Bisa saja orang bilang itu kekurangan, tapi bisa aja bagi kita itu kelebihan yang Tuhan kasih. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada artis yang dia tuh boleh dibilang justru menggunakan kegagapannya dan berhasil, sukses di situ. Ada yang tubuhnya mohon maaf tidak ukuran tidak normal, kecil atau bahkan besar, dan dia jadi artis di situ. Atau bagian istilahnya fisik dia mohon maaf ya, hidung, ada hidungnya yang nggak mancung, tetapi justru itu jadi ciri khas, jadi artis dan berhasil, ya kan ya? Atau di tempat yang lain, di tempat lain tuh ada yang orang justru mengubah yang disebut dengan mungkin orang anggap itu kegagalan, itu jadi potensi. Saya pernah dikasih tahu ada satu kafe atau rumah makan ya, isinya orang gagap semua, bayangin tuh.
Oh, gagap. Yang mungkin orang anggap orang lain nganggap wah itu ada kekurangannya gitu. Tetapi yang punya rumah makan anggap oh ini unik, ini khas ini. Ya kan? Dan kemudian benar disitulah gimana kita ngubah fokusnya, kita memanai yang dianggap kekurangan itu bisa jadi adalah kelebihan, dan yang terpenting harus kita gunakan gitu ke tempat yang tepat atau kita gunakan yang tepat. Oke, berikutnya bisa saja yang keempat ya, yang keempat bisa saja kegagalan itu sebenarnya adalah mekanisme yang Tuhan buat untuk apa? Untuk kita paham bahwa selain tadi karena keberhasilan itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, manusia merencanakan, Tuhan membuat keputusan gitu. Apa pelajarannya? Agar kita memahami bahwa di dalam kehidupan itu nggak ada yang kemudian gratis-gratisan misalnya ya. Bahwa ternyata kita harus berusaha. Bahwa ternyata manisnya keberhasilan itu bisa jadi karena orang harus mengalami kegagalan. Walaupun nggak semua harus gagal terlebih dahulu. Tapi ketika orang gagal, maknailah bahwa oh mungkin ini adalah cara Tuhan biar nanti ketika aku berhasil, aku bisa ngerasain tuh manis yang ngerasain bahwa oh ternyata itu perjuangannya kayak gini. Maka aku akan hargai keberhasilan itu. Aku akan syukuri, aku akan berterima kasih sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang semuanya langsung cepat semuanya terpenuhi, apa yang terjadi? Orang akhirnya menyepelekan kan. Nah, disitulah kita ambil pelajarannya bahwa bisa jadi di dalam kegagalan itu Tuhan ingin mendidik kita untuk apa? Untuk memahami arti dari kesuksesan, arti dari kesyukuran, nikmatnya yang namanya keberhasilan. Seperti apa? Seperti orang misalnya dia puasa, ya. Setiap hari makan, minum, biasa aja kan? Dalam arti apa? Ya katakanlah mungkin kita nganggap minuman yang paling enak itu wah yang rasanya macam-macam yang mahal gitu. Tapi kalau orang puasa tuh sore-sore nunggu ais, wah nanti bakal apa namanya buka puasa itu gembira, udah seneng gitu. Terus kemudian wah ternyata di rumah itu wah bayangannya mikirnya itu udah mungkin jam 4 udah nyari wah minuman apa macam-macam kan gitu kan ya. Tapi ketika kemudian minum segelas air putih, wah nikmatnya luar biasa. Atau teh hangat manis, wah luar biasa. Bisa jadi Tuhan ingin itu kayak gitu loh gitu. Ya kan kita biar ada berusaha susah dulu, biar kita paham, biar senangnya itu akan wow, ya kan ya. Nah di situ. Dan yang kelima, yang terakhir adalah oke, jadikan kegagalan sebagai penyemangat. Jadikan kegagalan sebagai apa? Penyemangat. Ya. Jadi penyemangat. Nah, kalau orang kemudian apa namanya gagal terus kemudian berhenti, gagal berhenti. Bagi yang apa namanya kecil terus kemudian dia latih untuk berjalan ya, terus jatuh, terus kemudian kalau dia katakanlah berhenti, apa yang terjadi? Besar nggak bisa jalan kan? Artinya apa? Ada pelajaran penting di dalam ketika seseorang jatuh, seperti anak kecil yang dia itu berlatih berjalan, terus kemudian dia jatuh, tapi tetap bangkit lagi, lakuin lagi, ini bagian dari proses. Maka ubahlah kegagalan itu menjadi alasan yang kuat untuk lebih serius lagi, untuk berjuang bahwa ternyata aku yakin aku pasti bisa. Entah di ikhtiar yang keberapa. Seperti kita ngantri di pom bensin,
maka kegagalan itu sebenarnya hanyalah jatah antrian aja yang harus kita selesaikan. Mungkin ada orang-orang yang dia harus ngalamin kegagalan sekali. Mungkin ada yang harus gagal 2 kali. Sing orang berbeda dan nggak tahu. Atau bahkan mungkin ada yang di dalam satu kesempatan dia nggak gagal langsung gitu aja. Kita nggak tahu. Habisin aja lah jatah kegagalannya sampai kemudian kita dapat keberhasilan. Kalau ngantri pom bensin, bro, kita ngelihat antrinya banyak terus pergi lagi ke pom bensin berikutnya, antrinya banyak terus pergi lagi, kita nggak akan dapat bahan bakar. Tapi datang antri, ya udah habisin aja lah antriannya ya, dapat. Kecuali kalau ternyata pas sampai kita kok habis, ya cari yang lain, ngantri lagi, berusaha lagi, berdarah lagi. Itu semangat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk di subscribe, disebarkan, di share, di like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.